Surabaya, pemilik Padepokan Nurzat Sejati Gus Samsudin melaporkan pesulap merah Marcel Radival ke Polda Jatim terkait tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Polisi masih mempelajari laporan Gus Samsudin tersebut. Ia sebatas laporan, masih dipelajari oleh penyidik, kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto, seperti dilansir Detik Jatim, Kamis, tanggal 4 Agustus tahun 2022. Dia menjelaskan kasus laporan tersebut kini ditangani Ditreskrimsus Polda Jatim. Polisi masih menyelidiki lebih lanjut soal laporan itu. Masih lidik penyelidikan, masih dipelajari, ungkap Dirmanto. Sebelumnya, Gus Samsudin melaporkan pesulap merah Marcel Radival ke Polda Jatim. Gus Samsudin didampingi 3 kuasa hukum melaporkan tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Kuasa hukum Gus Samsudin, Teguh Pujiwahano, membenarkan pihaknya melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Ada yang menarik saat Gus Samsudin datang ke Mapolda Jatim, Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2022. Pemilik Padepokan Nurzat Sejati itu nyeker alias tidak memakai alas kaki saat mendatangi Polda Jatim. Padahal saat itu Gus Samsudin turun dari mobil Toyota Innova warna putih yang membawa dirinya dari Blitar ke Surabaya. Tiba di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani didampingi kuasa hukumnya, Gus Samsudin memakai jubah hitam dan penutup kepala sebagai ciri khasnya. Tampak 2 kakinya berjalan santai menapaki aspal halaman parkir Polda Jatim menuju ruang SPKT. Cuaca yang terik tidak membuat langkah kakinya kesakitan. Gus Samsudin tetap berjalan santai menuju ruang SPKT. Saat disapa dan ditemui Detik Jatim, Gus Samsudin dengan ramah menyapa balik. "Ada apa sayang? Semua baik-baik saja," jelas Gus Samsudin dengan tersenyum kala itu. Sebelumnya, perseteruan Gus Samsudin dan pesulap merah berujung ke laporan polisi. Pesulap merah sempat meminta pembuktian keaslian ilmu spiritual Gus Samsudin. Hal ini juga memicu aksi demo ratusan warga yang menuntut Padepokan Nurzat Sejati milik Gus Samsudin ditutup karena diduga ada penipuan berkedok pengobatan. Bersama kuasa hukumnya, Gus Samsudin melaporkan pesulap merah terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Selain itu provokator yang mendemo padepokannya juga turut dilaporkan. Priangan Timur News. Baru-baru ini tengah viral perseteruan antara pesulap merah atau Marcel dengan pengurus Padepokan Nurzat Sejati yaitu Gus Samsudin yang terletak di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Gus Samsudin mencuat setelah pesulap merah mendatangi padepokannya untuk pembuktian. Namun ternyata pesulap merah dihalang-halangi oleh beberapa orang. Bahkan hampir saja terkena salah satu warga sampai akhirnya pembuktian itu pun tidak dilakukan yang ada malah perseteruan antara beberapa warga dan juga tim dari pesulap merah yang datang kala itu. Setelah Gus Samsudin menjadi perbincangan dan viral di media sosial, sejumlah warga di Desa Rejowinangun menggeruduk padepokan milik Gus Samsudin sampai akhirnya padepokan tersebut ditutup sementara. Dari keterangan salah satu warga menjelaskan awalnya Gus Samsudin ini bekerja sebagai pengepul barang bekas atau rongsokan pendatang dari daerah Lampung dan tinggal di Ringinanom, Sumberjati. "Setahu saya Gus Samsudin kontrak tempat untuk usaha rongsokan di sana. Setelah kontraknya habis barulah Gus Samsudin ini pindah ke Rejowinangun," ucap salah satu warga setempat, katanya. Bahkan juga warga ini pun banyak yang tidak tahu secara pasti Gus Samsudin ini bisa menjadi ahli spiritual. Sudah 2 tahun kurang lebihnya banyak warga, hampir semuanya warga di Desa Rejowinangun tidak percaya bahwa Gus Samsudin bisa ilmu supranatural. Bahkan juga warga Desa Rejowinangun manggilnya biasa saja dengan nama Udin, enggak pakai Gus, ucap warga saat ditanya mengenai keluarga Gus Samsudin. Warga ini pun mengatakan tidak pernah melihat istri dan anaknya. Bahkan banyak warga juga menanyakan dari mana gelar Gus yang diperolehnya. Lalu ada juga salah satu warga yang berdekatan dengan padepokan Gus Samsudin, mengatakan bahwa Gus Samsudin ingin menguasai semuanya dari mulai di dalam padepokannya terdapat minimarket, tempat makan dan juga tempat penginapan. Di mana jika para tamunya datang mereka bisa membayar penginapan milik Gus Samsudin dan jika ingin makan atau membeli sesuatu para tamu ini tidak keluar dari padepokan tersebut. Dari partai mulai dari makan minimarket sampai ini penginapan juga mau dikuasai, ya biarin jangan lupa semutnya, sedangkan pengunjung itu semua tiang barang mahal. Namun sebetulnya itu adalah hal yang sah-sah saja karena itu juga termasuk usaha. Namun yang menjadi pertanyaan mengapa Gus Samsudin tidak berani pembuktian dan juga dari mana asal gelar Gus yang diperolehnya ini. Biodata Gus Samsudin yakni seorang santri yang mendalami ilmu agama Islam di Pondok Condro, Mowo, Ngawi, Jawa Timur.
Ada juga warga yang mengatakan bahwa sebelum pesulap merah mendatangi padepokan Gus Samsudin, warga juga sudah sempat bersitegang dengan adanya padepokan yang dibangun di Desa Rejowinangun oleh Gus Samsudin. FIFA Nasional. Bermula dari berseteru di media sosial, gesekan pun terjadi antara pihak Samsudin atau Gus Samsudin dengan Marcel Radival atau pesulap merah di dekat padepokan Nur Zat Sejati di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, akhir pekan lalu. Tak ingin konflik meluas dan besar, Forkopimda setempat pun menggelar rapat bersama tokoh masyarakat lintas organisasi. Dari pertemuan yang juga dihadiri Samsudin dan pengacaranya itulah asal-usul si ahli pengobatan tradisional tersebut terungkap. Yang bersangkutan, Samsudin asalnya dari Lampung, kata Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Blitar Inspektur Polisi 1 Udiono dihubungi FIFA pada Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022. Berdasarkan pengakuan Samsudin di forum, Udiono menjelaskan bahwa Samsudin pernah belajar di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Cepu, Jawa Tengah. Setelah itu, Samsudin mengadu nasib sebagai tukang rosok dan tinggal di Kabupaten Kademangan, Blitar. Di Kademangan dia itu awal mulanya kerja di rosok, tukang rosok ujarnya. Setelah berhasil, Samsudin kemudian mencoba mengobati orang yang kesurupan. Dia juga mendirikan padepokan di Desa Rejowinangun sekaligus jadi tempat tinggalnya. Setelah itu diembuskan dan semua masyarakat tahu keahlian Samsudin dalam hal pengobatan tradisional, tandas Udiono. Udiono menuturkan, dalam pertemuan tersebut belum diambil keputusan, namun hanya kesimpulan-kesimpulan yang nantinya akan disampaikan di pertemuan Forkopimda selanjutnya. Hal yang pasti, sementara ini Samsudin diminta untuk tidak melakukan aktivitas praktik pengobatannya di padepokan. Tapi kalau di luar padepokan, tidak apa-apa, ucapnya. Surabaya, Gus Samsudin, pemilik padepokan spiritual Nur Zat Sejati di Desa Rejowinangun, Kabupaten Blitar, melaporkan pesulap merah Marcel Radilva ke Polda Jatim atas dugaan kasus pencemaran baik dan ujaran kebencian. Jadi kedatangan kami ke sini untuk melaporkan si Marcel atau pesulap merah atas tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, menggiring opini masyarakat apa yang dilakukan Gus Samsudin menipu atau sebuah trik. Nanti akan diproses sesuai hukum berlaku, ujar Teguh Pujiwahono, pengacara Gus Samsudin, di Mapolda Jatim, Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022. Teguh menyebut, pasal yang disangkakan adalah 27 ayat 3 dan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, mengenai konten video pesulap merah. Jumlah video, sudah banyak beredar di media sosial dan YouTube-nya. Nama channel Marcel Radilva, ucapnya. Dalam video tersebut, kata Teguh, pesulap merah menganggap bahwa metode pengobatan Gus Samsudin adalah trik atau penipuan. Marcel kan bukan penegak hukum yang bisa main justice kami. Mediasi sudah tetapi si Marcel bersikukuh menganggapnya benar, ujarnya. Videonya di flash disk kalau postingan status ada karena dadakan mungkin besok ya karena tadi Gus Samsudin dari Polres Blitar langsung ke sini, imbuh Teguh. Gus Samsudin menambahkan, laporan ini untuk pembelajaran kepada masyarakat bahwa harus pintar dalam bermedia sosial karena banyak berita hoaks di situ dan masyarakat jangan sampai menjadi korban dari berita-berita hoaks dari opini yang tidak baik. Ini juga menjadi pelajaran kepada semua masyarakat bahwa ketika berbicara harus dilandasi fakta kenyataan yang ada. Untuk siapapun di media sosial apapun itu yang sudah mengatakan kalau saya melakukan penipuan maka akan saya laporkan, ujarnya. Kalau tidak bisa membuktikan dan hanya berasumsi saja maka saya laporkan karena ini negara hukum, tambah Samsudin. Dikonfirmasi padepokan sudah ditutup, Samsudin mengatakan, sebenarnya pada mediasi kemarin bukan sebuah penutupan tapi berhenti sementara, supaya tenang dulu dan kondusif. Saya sebagai warga negara mematuhi. Kemarin disampaikan untuk tenang dulu selama 3 hari. Ini membuktikan di situ terjadi konflik tetapi beliau tidak bisa membuktikan lalu terjadilah opini saya dianggap melakukan penipuan, ucapnya. Padahal tidak ada satu orang pun, bahkan saya bisa menghadirkan orang di dalam video dan alhamdulillah orangnya sembuh yang ada di dalam video, ujar Samsudin. Blitar, Dinas Kesehatan, Dinkes dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, belak-belakan soal izin usaha padepokan Nur Zat Sejati milik Gus Samsudin. Dua instansi ini menyebut izin usaha Gus Samsudin adalah praktik pemijatan secara perorangan. Dalam izinnya sebagai pemijat, praktik pemijat perorangan, jelas Kepala Dinkes Kabupaten Blitar Dr. Christine Indrawati saat dikonfirmasi,
seperti dilansir Detik Jatim, Kamis, tanggal 4 Agustus tahun 2022. Christine mengatakan pihaknya mengeluarkan surat rekomendasi terkait izin usaha milik Gus Samsudin. Rekomendasi izin usaha itu diberikan karena pemohon menyebut sebagai pemijat dengan menggunakan madu dan kelapa muda. Izin itu memang untuk perorangan, kalau nama instansi bentuknya panti sehat tapi itu syaratnya juga beda lagi, terangnya. Izin usaha milik Gus Samsudin diterbitkan sekitar Maret tahun 2021. Izin usaha pemijat itu juga hanya berlaku untuk 2 tahun. Dalam izin usaha, sebagai pemijat tidak diperbolehkan untuk menjual obat atau bahan herbal tradisional. Sementara itu, Kepala DPM-PTSP Kabupaten Blitar Agus Santosa menyebutkan pihaknya mengeluarkan izin usaha milik Gus Samsudin sesuai dengan rekomendasi dari Dinkes. Administrasi lengkap, izinnya memang untuk pemijatan dengan madu dan kelapa. Rekomendasi kami dapatkan dari Dinkes bersama dengan asosiasinya itu, terangnya. Jakarta, CNN Indonesia. Ahli spiritual Gus Samsudin belakangan berseteru dengan konten kreator Marcel Radival alias Pesulap Merah yang berujung dengan pelaporan dirinya terhadap Marcel. Perseteruan itu bermula sejak sang konten kreator kerap mencoba mematahkan aksi-aksi supranatural yang dilakukan Gus Samsudin. Pesulap Merah beranggapan bahwa Gus Samsudin menipu warga melalui triknya. Jadi katanya ini adalah pembersihan dari santet lah terus penarikan guna-guna dan sebagainya, padahal cuma trik receh, kata Pesulap Merah dikutip dari akun YouTube-nya, Kamis, 4/8. Usai saling berdebat melalui kanal YouTube masing-masing, Pesulap Merah pun memutuskan untuk menemui langsung Gus Samsudin ke Padepokan. Akan tetapi, setibanya di Padepokan, pihak Gus Samsudin tak menyambut Pesulap Merah. Pesulap Merah dan tim tidak diizinkan menemui Gus Samsudin lantaran kedatangannya dinilai tidak dengan niat baik. Karena di video itu sudah menjelek-jelekan, ada niat buruk, maka tidak saya izinkan. Karena hanya penasaran, kata Supriyarno. Kedua pihak pun terlibat cekcok. Kini Gus Samsudin melaporkan Pesulap Merah ke Polda Jawa Timur, Jatim karena dianggap telah mencemarkan nama baiknya di YouTube. Selain itu, ia juga dipolisikan dengan tuduhan ujaran kebencian. Kami melaporkan si Marcel tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, kata kuasa hukum Samsudin, Teguh Pujiwahono usai laporan, Rabu, 3/8. Teguh mengatakan apa yang disampaikan Pesulap Merah di YouTube-nya merupakan penggiringan opini. Ia pun melaporkan sang pesulap dengan pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2 UU ITE. Jadi kami proses sesuai hukum yang berlaku. Kami laporkan pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2 Undang-Undang UU ITE, ucapnya. Ramai dikritik. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Bidang Keagamaan Kiai Haji Ahmad Fahrur Rozi mengkritik aksi supranatural yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Gus Fahrur, sapaan akrabnya, meminta masyarakat dan umat Islam lebih jeli dan selektif sehingga bisa membedakan dukun dan kiai. Menurut Gus Fahrur, dukun berbeda dengan kiai. Dukun memakai trik sedangkan kiai memiliki karomah atau kemuliaan. Kita harus selektif. Kita kan kadang dukun dikiaikan, itu salah. Jangan kiaikan dukun. Masyarakat mesti ditekankan bahwa kalau karomah itu tidak diobral. Karomah itu diberikan kepada wali, kekasih Allah, tidak untuk jualan, tidak untuk komersil atau konten. Kalau dukun, itu tipuan, sihir, atau sulap, kata Gus Fahrur di laman resmi NU. Dikutip Selasa 2/7. Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama NU, Jawa Timur juga turut mengkritik Gus Samsudin. Bendahara GP Ansor Jatim Muhammad Fawaid mengecam keras pencatutan gelar Gus yang dilakukan praktik perdukunannya. Menurut Gus Fawaid, apa yang dilakukan Samsudin bisa menyesatkan masyarakat dan cenderung dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Orang yang melakukan praktik perdukunan menyebut dirinya kiai atau Gus. Hal itu untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Tapi ujung-ujungnya mencari keuntungan pribadi. Ini tentu merugikan kiai dan Gus yang benar-benar asli, kata Gus Fawaid, Selasa, 2/8. Sebelumnya, Padepokan Gus Samsudin di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur didemo warga karena dianggap melakukan praktik penipuan. Warga mendesak Padepokan ditutup karena diduga menipu dengan modus pengobatan atau ruqyah. Meski begitu, Gus Samsudin menolak tuntutan warga agar padepokannya ditutup. Menurut dia, tempat praktiknya telah berizin dan dirinya tidak pernah merugikan pihak manapun.
Pikiran Rakyat, Samsudin Jadab alias Gus Samsudin merupakan seorang pendakwah dan pendiri dari Padepokan Nur Zat Sejati di Blitar. Nama Gus Samsudin menjadi ramai diperbincangkan netizen lantaran perseteruannya dengan pesulap merah. Belum usai polemik Gus Samsudin vs pesulap merah, netizen kembali dihebohkan dengan fakta bahwa istri sang pendakwah bukanlah orang biasa. Istri Gus Samsudin, Yuni merupakan artis jebolan ajang menyanyi dangdut terbesar di Indonesia, yakni Liga Dangdut Indonesia, LIDA. Yuni menjadi perwakilan Jawa Timur dalam ajang yang diadakan pada tahun 2018 tersebut. Kala itu, nama Yuni mulai dikenal oleh masyarakat karena suaranya yang merdu dan berkarakter. Bahkan saat masih menjadi peserta LIDA 2018, Yuni banyak mendapatkan pujian dari juri maupun penggemar. Bukti kebersamaan Yuni dengan Gus Samsudin terpampang nyata lewat akun Instagram miliknya @umiyuni_Gus Samsudin. Pasalnya, istri Gus Samsudin tersebut terlihat sering mengunggah foto kebersamaannya dengan sang suami. Yuni menikah dengan Gus Samsudin pada tahun 2021, hal itu diketahui lewat salah satu unggahannya. Foto yang diunggah tanggal 24 Mei tahun 2021 itu memperlihatkan Yuni dalam balutan kebaya putih dan Gus Samsudin yang mengenakan pakaian serba hitam. Berbagai komentar pun ditinggalkan netizen dalam unggahan tersebut. Namun, ada salah satu akun yang ikut mengomentari foto tersebut dan mengungkapkan bahwa Yuni adalah istri kedua Gus Samsudin. Gimana rasa jadi istri kedua ya? Gak kasihan apa sama istri yang pertama? Kata akun yang bernama @lingga_Bratam yang dikutip pikiran tanda hubung rakyat.com pada tanggal 4 Agustus tahun 2022. Sementara itu, komentar senada juga ditemukan di unggahan video Yuni dan Gus Samsudin bersama buah hati mereka. Oh istri Aba ada dua kah? Kata akun @ca.9 di kolom komentar. Yuni pun membalas komentar tersebut dan membenarkan perihal dirinya adalah istri kedua Gus Samsudin. Enggehah leres bunda, iya benar bunda, kata Yuni. Inilah 7 bukti Yuni Lida adalah istri Gus Samsudin. 1. Yuni pertama kali mengunggah foto bersama Gus Samsudin pada Januari tahun 2021. Keduanya melakukan mirror selfie dengan Yuni memeluk Gus Samsudin dari belakang. 2. Keduanya menikah pada Mei tahun 2021 lalu, dan kini sudah memiliki bayi laki-laki. 3. Dari keterangan di Instagram, pemilik nama Wahyuni Indiarti ini lahir pada tanggal 14 November tahun 1997. 4. Dirinya berasal dari Desa Jimbe, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. 5. Meskipun gagal menjadi juara di acara LIDA, Yuni kerap tampil menyanyi di Blitar. Dirinya juga aktif menjadi YouTuber. 6. Bahkan setelah menikah dengan Gus Samsudin, Yuni masih sering tampil menyanyi. 7. Penampilan Yuni sekarang lebih tertutup dengan gamis dan jilbab besar. Surabaya, selebgram Balena mengaku sempat berobat ke Padepokan Nur Zat Sejati milik Gus Samsudin. Di sana, ia disarankan melakukan sejumlah ritual. Bukannya sembuh, Balena mengaku tambah sakit. Cerita Balena yang diobati Gus Samsudin di Padepokan itu terjadi setahun lalu. Balena bertolak dari Jakarta ke Blitar dengan keluarganya. Saat itu dari tubuh Balena tiba-tiba keluar binatang tak dikenal sejenis serangga. Ia juga merasakan gatal-gatal hingga panas di tubuhnya. Di Padepokan Gus Samsudin, Balena diminta untuk mandi. Ia harus dimandikan sang ibu hingga membasahi seluruh tubuh dan rambutnya. Lalu saat pulang, Balena juga dipesan Gus Samsudin agar tak hanya itu, Balena juga mengaku disuruh mandi setiap jam 12 malam selama 7 hari berturut-turut. Bukannya sehat, Balena justru jatuh sakit gegara mandi tengah malam. Terus itu, pulang ke rumah saya juga disuruh mandi selama 7 hari setiap jam 12 malam sampai akhirnya saya drop. Akhirnya saya sakit, sembuhnya, ia sembuh sendiri aja, ungkap Balena kepada Detik Jatim, Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022. Saat diobati Gus Samsudin, Balena mengaku ditanya apa ada hal yang menimpanya. Dia sempat menceritakan jika ia baru saja putus dari kekasihnya. Gus Samsudin pun menyimpulkan jika Balena dipelet oleh sang mantan. Katanya saya dipelet kembang kantil apa gitu, ada cowok yang suka sama saya, mantan saya melet saya. Lah kan memang saya sudah cerita di awal sebelum saya diobati, sejak awal saya ditanya apa keluhannya, ungkapnya. Saya malah balikan sama mantan.
Waktu itu almarhum mantan saya malah sempat bilang mau ngedatangin Gus Samsudin, dia enggak terima. Karena dibilang dia santet saya. Kalau pelet, iya dia ngakuin, karena masih sayang sama saya. Kalau santet, dia bilang, saya enggak mungkin nyatet orang yang saya sayang, imbuhnya. Meskipun saat itu dia mengikuti ritual-ritual yang diperintahkan Gus Samsudin, namun dia masih berusaha berpikir realistis berdasar logika. Tak hanya itu, Gus Samsudin juga melakukan penyembuhan dengan mengusap perutnya. Ia merasakan panas yang luar biasa dari perutnya. Padahal, Gus Samsudin tidak menyentuh kulit perutnya, hanya mengusap dari balik baju saja. Itu panasnya minta ampun. Jadikan begini, saya dipegang perut sama Gusnya itu, benar-benar panasnya minta ampun, kata Balena. Waktu diobati, Balena sempat berpikir jika Gus Samsudin memang mempunyai ilmu. Balena mengira Gus Samsudin bisa menghantarkan energi panas melalui tangannya, meskipun tangannya tidak sampai menyentuh kulit. Saya hampir mau nangis karena benar-benar panas banget. Dalam pikiran saya, hebat, sakti tangannya bisa panas, ungkapnya. Sempat hampir percaya, namun Balena kembali ragu. Ini karena, baju putih Balena tiba-tiba terlihat seperti ada bekas minyak. Ia pun menduga panas tersebut dari minyak yang digunakan Gus Samsudin. Bukan murni dialirkan dari tangan Gus Samsudin. Sampai rumah, Balena pun kaget saat mengetahui perutnya melepuh seperti terkena knalpot. Bahkan, meski sudah setahun berlalu, Balena menyebut bekas lepuhan di perutnya masih ada. Karena saya pakai baju warna putih, habis dia menarik tangannya kok ada jiplak kayak minyak begitu di baju saya. Itu perut saya sampai melepuh, sampai ke rumah pun saya kesakitan, kayak kena knalpot, tambahnya. Sepulang dari padepokan Gus Samsudin, Balena mengaku tambah penasaran. Ia pun berselancar di internet sekadar iseng mencari alat-alat yang bisa dilakukan untuk trik sulap. Hasilnya, memang ada alat yang diduga digunakan Gus Samsudin. Tahunya di online ternyata ada minyak panas, harganya juga murah ia buat pesulap. Saya tidak menyimpulkan dia menipu saya atau bagaimana. Enggak, cuma memang keadaannya seperti itu, jelas Balena. Balena enggan menyimpulkan jika Gus Samsudin melakukan penipuan, ia hanya menceritakan pengalamannya. Ini sih cuma logika saya aja dan tidak mau mematahkan rezekinya orang lain juga. Cuma kalau memang benar-benar itu sulap untuk pengobatan, ya jangan dong, kasihan orang Indonesia masak dibohongi semua, kan kasihan, sesalnya. Diketahui, padepokan Gus Samsudin saat ini tengah ditutup. Hal ini buntut dari demo ratusan warga yang menuntut padepokan Nur Zat sejati milik Gus Samsudin ditutup karena diduga ada penipuan berkedok pengobatan. Sebelumnya, Gus Samsudin juga sempat berpolemik dengan pesulap merah. Pesulap merah yang tak percaya pengobatan Gus Samsudin sempat meminta pembuktian keaslian ilmu spiritual. Polemik ini berujung hingga laporan polisi. Gus Samsudin melaporkan pesulap merah ke Polda Jatim atas tuduhan pencemaran nama baik hingga ujaran kebencian. Pesulap merah ini juga dikenal dengan penampilannya yang serba merah, mulai dari rambut hingga pakaiannya. Perjalanan karir pesulap merah atau Marcel Radival. Pada tahun 2010, pesulap merah atau Marcel Radival mulai mempelajari sulap. Kemudian ia bergabung dengan Tangerang Hypnotis Community. Marcel lalu mengikuti program TV yang bertajuk Magi Komik sebagai peserta. Program ini merupakan ajang pencarian bakat bagi pesulap. Selanjutnya, ia memulai karirnya di YouTube sebagai pesulap. Saat menjadi YouTuber, ia mulai membuat konten dengan membongkar hal-hal perdukunan yang menyesatkan. Selain itu, ia juga membuat konten mengenai trik-trik sulap. Hingga saat ini, kanal YouTube Marcel Radival memiliki 1,89 juta subscriber. Kronologi kejadian awal pesulap merah berseteru dengan Gus Samsudin. Berawal dari pesulap merah yang mendatangi padepokan Gus Samsudin dengan mengungkap trik sulapnya, diberitakan tribunnews.com sebelumnya. Sang pesulap merah beranggapan bahwa trik sulap yang dilakukan Gus Samsudin merupakan kebohongan. Saat pesulap merah mendatangi padepokan Gus Samsudin, pendukung kedua belah pihak bersitegang. Kejadian tersebut berhasil ditengahi oleh warga setempat dan pamong desa. Akan tetapi di sosial media, beberapa warganet bersitegang membahas konflik yang terjadi antara kedua pihak tersebut. Hal tersebut membuat sejumlah warga desa Rejowinangun mendatangi padepokan Gus Samsudin pada Minggu, tanggal 31 Juli tahun 2022. Warga meminta agar padepokan tersebut ditutup hingga meragukan kemampuan suprantarular Gus Samsudin. Sebelumnya,
Pesulap merah ingin membuktikan kemampuan spiritual Gus Samsudin yang disebutnya hanya tipu daya. Sebab, Gus Samsudin sering mengunggah video praktik pengobatannya ke media sosial termasuk YouTube. Pada Minggu, tanggal 31 Juli tahun 2022, Padepokan Nur Zat Sejati milik Gus Samsudin di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, digeruduk warga. Mereka menuntut Padepokan Nur Zat Sejati yang merupakan tempat Gus Samsudin menjalankan praktik pengobatan spiritual agar ditutup. Kepala Desa Rejowinangun, Bagas Wigasto menduga warganet yang melakukan perundungan terhadap segala hal yang berkaitan dengan Desa Rejowinangun adalah para pengagum dan pengikut akun media sosial Pesulap Merah. Ia menyebut, warga Desa Rejowinangun yang menuntut penutupan Padepokan, menganggap praktik perdukunan berbalut agama yang dijalankan Gus Samsudin telah banyak merugikan orang. Warga disebut sependapat dengan tudingan Pesulap Merah bahwa Gus Samsudin tidak benar-benar memiliki kemampuan pengobatan secara spiritual. Kata warga, beberapa pasien mengeluhkan masalah praktik yang dijalankan Gus Samsudin, kata Bagas, Senin tanggal 1 Agustus tahun 2022, dikutip dari kompas.com. Sementara itu, Gus Samsudin masih sempat melakukan live streaming di YouTube Padepokan Nur Zat Sejati. Buntut cekcok dengan Pesulap Merah, Padepokan Gus Samsudin ditutup warga hingga dijaga polisi. Selasa, tanggal 2 Agustus tahun 2022 pukul 10.35 waktu Indonesia Barat. Padepokan Nur Zat Sejati ditutup warga kiri, Gus Samsudin di Polsek Kademangan, Minggu tanggal 31 Juli tahun 2022 kanan. Kini Padepokan milik Gus Samsudin ditutup dan dijaga polisi, diduga buntut perseteruan dengan Pesulap Merah. Diberitakan surya.co.id, Gus Samsudin terlihat menunjukkan perkembangan padepokan miliknya itu. Ini pertama padepokan yang kita bangun. Kita dulu pernah nyewa lahan parkir di sana, tapi setelah kita sewa lahannya kita serahkan ke warga untuk dikelola. Kita tidak meminta hasilnya, ungkapnya, Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022. Gus Samsudin lalu berjalan menunjukkan lokasi baru Padepokan Nur Zat Sejati di tempat yang lebih luas. Akun Instagram Padepokan Nur Zat Sejati juga masih mengunggah video terbaru. Unggahan ini seolah menunjukkan bahwa mereka tidak benar-benar tutup. Polres Blitar jaga Padepokan Gus Samsudin. Padepokan Nur Zat Sejati milik Gus Samsudin dijaga puluhan polisi sejak Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022 pagi. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Polres Blitar, Ibtu Udiono, menyebut penjagaan oleh personel kepolisian itu dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya tindakan anarkis. Polres Blitar sudah mengirimkan 1 peleton anggota untuk berjaga di Padepokan. Penjagaan ini akan dilakukan sampai terjadinya mediasi lebih lanjut yang sedang diupayakan Bapak Kapolres Blitar, ujarnya kepada kompas.com, Senin. Aplikasi layanan publik Desa Rejowinangun disebut diretas. Kepala Desa Rejowinangun mengungkapkan, aplikasi layanan publik berbasis internet milik pemerintah Desa Rejowinangun kini diretas. Hal itu terjadi beberapa hari setelah Pesulap Merah dan pendukungnya mendatangi Padepokan Nur Zat Sejati. Kami ini kan sudah desa digital. Pelayanan publik sudah berbasis internet. Aplikasi pelayanan kependudukan dihack, database diacak-acak, ungkapnya kepada kompas.com, Senin. Ia menyebut, aplikasi pelayanan kependudukan baru dapat diakses lagi pada Senin siang, setelah sempat tak bisa dikendalikan peretas selama 4 hari terakhir. Selain aplikasi pelayanan kependudukan, kata dia, portal untuk UMKM di Desa Rejowinangun juga diserang hacker. Di portal itu muncul tulisan, Rejowinangun berhati anarkis, imbuhnya. Diketahui, awalnya Pesulap Merah menyebut kemampuan spiritual Gus Samsudin tidak nyata. Pesulap Merah lalu ingin membuktikan kepalsuan kesaktian yang selama ini diklaim oleh Gus Samsudin. Berikut ini profil Pesulap Merah yang sedang berseteru dengan Gus Samsudin. Pesulap Merah atau Marcel Radival merupakan seorang YouTuber yang sering membuat konten mengenai sulap, dikutip dari Tribun Newswiki. Sosok Pesulap Merah ini lahir di Tangerang, 1995, dikutip dari tribunsumsel.com. Dalam kontennya, seseorang yang dikenal dengan nama Pesulap Merah ini sering mengungkap trik sulap yang mengecoh dan kebohongan mengenai hal-hal perdukunan. Pesulap Merah ini juga dikenal dengan penampilannya yang serba merah, mulai dari rambut hingga pakaiannya. Perjalanan karir Pesulap Merah atau Marcel Radival. Pada tahun 2010, Pesulap Merah atau Marcel Radival mulai mempelajari sulap. Kemudian ia bergabung dengan Tangerang Hypnotis Community.
Marcel lalu mengikuti program TV yang bertajuk Magi Komik sebagai peserta. Program ini merupakan ajang pencarian bakat bagi pesulap. Selanjutnya, ia memulai karirnya di YouTube sebagai pesulap. Saat menjadi YouTuber, ia mulai membuat konten dengan membongkar hal-hal perdukunan yang menyesatkan.